Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semuanya bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopai Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu sukses, dan saya doakan juga selalu tercapai apa yang dicita-citakan. Nah sobat, di sini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk kembali belajar tentang Tosana Aji, dan di sini nanti saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengambil langsung Tosana Aji yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk belajar bersama-sama. Yuk. Oke, sobat semuanya, yuk kita ambil nih. Ini pusakanya di etalase. Coba kita akan mengambilnya. Nah, sobat, bagaimanakah kalian menempatkan pusaka-pusaka kalian? Apakah kalian tempatkan di etalase seperti ini, seperti saya ini, ataukah berada di belawong, ataukah berada di lemari, ataukah juga di dalam kendogo atau kotak kayu? Nah, silakan, terserah kalian meletakkannya di mana. Yang penting kalian selalu merawatnya, gitu sobat. Nah, bentar. Kapan hari itu saya memiliki sebuah pusaka yang memiliki pamor yang sangat unik sobat. Jadi di pamornya itu kalau kita raba itu agak timbul, dan di bagian gonjonya ternyata ada pamor sampirnya. Bentar, kemarin saya letakkan mungkin ini. Bentar. Nah, iya ini sobat. Coba. Nah, di sini nanti saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview bersama-sama tentang pusaka ini sobat. Ini adalah salah satu pusaka, sebenarnya ini mau saya jadikan sebagai pusaka koleksi pribadi, tapi kalau ada yang berminat nggak apa-apa lah, nanti biar ini kita berganti merawatnya. Coba kita akan melihatnya seperti apa sih pusakanya. Nah sobat semuanya, sebelum saya mengeluarkan dari pusakanya, coba kalian amati. Ini adalah pusaka sebenarnya. Untuk warangkanya sendiri bukan ini. Jadi warangkanya boleh dikatakan itu tidak begitu layak untuk dijadikan sebuah warangka dari keris ini. Tapi ini sudah saya ganti yang lebih, bisa dikatakan lebih menghargai dari pusakanya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, coba kalian amati. Kalau kalian melihat di sini, ini ada garis-garis seperti ini. Dan untuk garisnya ini sangat tegas sekali sobat. Nah, ada 3 dari garis-garisnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian mengamati, ada salah satu dari pamor yang sangat langka menempati pada gonjonya sobat. Nah, ini. Nah, seperti ini. Lalu tembus ke sini sobat. Nah, ini pun juga seperti itu. Ini tembus ke sini. Nah, ini tembus di sini. Jadi untuk di pamor yang ini tembus ke sini. Nah, seperti ini. Nah, di dalam pengetahuan saya ini adalah pamor gonjo sampir. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama tentang apa sih pamor yang ada di sini, dan juga apa pengertian dari gonjo sampir itu sobat. Nah sobat semuanya, bahwasanya setiap orang itu sebenarnya di dalam mendefinisikan sebuah kelangan itu berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memandang rendah kelanganan seseorang, bahwasanya kelanganan seperti itu saja atau pusaka seperti itu saja kok dibuat kelanganan. Jadi kita tidak boleh bilang seperti itu. Kita harus menghormati setiap milik dari seseorang. Jadi meskipun itu bentuknya sederhana menurut kita, tapi belum tentu sederhana menurut yang memilikinya. Karena apa? Karena setiap orang itu memiliki kadar ukuran sendiri-sendiri di dalam menentukan sebuah kelangenan. Nah, seperti ini. Ini adalah wujud dari pusaka yang akan kita review. Coba kita akan melihatnya. Nah, ini adalah pusakanya. Ini kalau boleh saya bilang, pamornya ini. Nah, pamornya ini bisa dikatakan pamor nyekrak ya sobat. Nah, seperti ini. Ini dulu saya dapatkan dari seseorang yang ada di daerah Jember kalau nggak salah. Nah, seperti ini.
Ini sebenarnya sangat bagus banget ini. Saya mendapatkannya sudah dalam keadaan diwarangi seperti ini sama orangnya. Jadi akhirnya ya sudah, karena sudah dalam keadaan diwarangi ya akhirnya di sini tidak saya warangi. Karena kalau pusaka itu sobat sering-sering diwarangi, kalau untuk saya pribadi kok saya khawatir dapat mengikis dari pusaka itu sendiri. Jadi makanya kenapa kalau saya sudah diwarangi ya sudah, nggak akan saya warangi lagi, kecuali warangannya itu sangat jelek lalu juga apa ya, timbul karat-karat lagi, baru itu saya warangi. Tapi kalau masih dalam keadaan bagus seperti ini, saya biarkan apa adanya. Nah, ini adalah menurut pengetahuan saya ini dinamakan pamor gonjo sampir kalau di bagian gonjo ini sobat. Dan untuk di bagian ini, di bilahnya ini karena ini adek telu, ini disebut pamor tejo kinurung. Coba kita akan melihat di buku ensiklopedi keris, kita akan belajar bersama-sama bahwasanya pamor adek itu ada banyak memang sobat. Nah, di sini ada keterangan tentang adek. Nah, adek sebenarnya adalah penamaan umum atas motif gambaran pamor yang bentuknya menyerupai garis membujur dari pangkal ke ujung bilah keris atau tosan aji lainnya. Garis pamor itu tidak boleh terputus. Tebal garis itu kira-kira antara 0,5 mm hingga 4 mm. Pamor adek ini tergolong pamorkan, yakni motif pamor yang bentuknya dirancang lebih dulu oleh sang empu. Motif gambaran pamor adek oleh sebagian pecinta keris ini dianggap mempunyai tuah untuk tolak balak atau musibah yang tidak diinginkan. Misalnya untuk menangkal serangan guna-guna, ilmu hitam, atau santet, menghindari gangguan makhluk halus, mencegah bahaya api, menangkal angin ribut, dan sebagainya. Pamor adek ini tergolong pamor yang pemilih karena tidak setiap orang bisa atau cocok bila memilikinya. Ada beberapa jenis pamor adek, diantaranya adalah adek merambut. Nah, adek merambut. Lalu juga namanya adek sapu, ada juga adek sapu, adek siji, adek telu. Garis-garis pamor adek merambut adalah yang paling tipis, paling halus sekitar 0,2 mm. Yang lebih tebal dan lebih kasar disebut adek sapu. Sedangkan adek siji atau sodo saler garisnya paling tebal sampai sekitar 4 mm. Saya dulu pernah memiliki sobat. Enak kalau kalian melihat di sini ada gambarnya adek sapu. Saya pernah memiliki pusaka seperti ini, sangat bagus banget. Saya mendapatkannya dari salah seorang rekan saya di Solo waktu itu. Nah, lalu saya berikan warangka juga bagus banget. Warangkanya kendit. Nah, ini lalu ada salah satu seorang bisa dikatakan ini ya, bisa dikatakan kayak supranaturalis gitu. Keris saya dibawa, katanya ada yang mau memaharinya. Ternyata sama orang yang mau memahari itu beliau ditipu sobat. Jadi beliau ditipu dan keris-keris yang saya titipkan di beliau itu akhirnya dibawa lari semuanya. Waduh, saya sangat-sangat apa ya, mencari lagi yang seperti itu, yang seperti ini, adek sapu yang kayak gini, yang bagus banget. Pamornya itu sangat indah banget. Itu sudah sangat sulit sekali dan sampai saat ini saya masih belum mendapatkannya sobat. Itulah kenapa kalau saya berpesan kepada kalian semuanya, apabila memiliki pusaka, apalagi itu pusaka yang bagus, jangan gampang untuk melepaskan kepada seseorang meskipun orang tersebut bisa dikatakan kepercayaan kalian. Jangan. Jadi usahakan kalau kalian memaharkan sebuah pusaka, ada uang, ada barang, itu seperti itu. Jangan sampai dilepas tapi belum ada uangnya. Itu adalah sebuah pengalaman yang tidak begitu menyenangkan kalau menurut saya. Nah, untungnya sama si guru spiritual tadi, beliau bertanggung jawab tapi tidak dikasih uang saya, hanya dibarter apa ini, ini loh, burung murai batu, dan burung murai batunya sudah nggak ada harganya waktu saya jual lagi. Nah, itulah kenapa sobat saya juga berpesan kepada kalian, apabila memiliki pusaka-pusaka kelangenan atau pusaka-pusaka yang kalian sukai atau pusaka yang bentuknya bagus, alangkah baiknya kalian merawatnya sendiri.
Jadi ataupun jika mau memaharkan, kalau mau dimaharkan harus ada uang baru ada barangnya, seperti itu. Jangan gampang percaya kepada orang lain. Oke sobat, kita lanjutkan lagi bahwasanya adeg. Nah, di sini ada pamor adeg itu ternyata ada beberapa. Di antaranya adalah di sini ada keterangan adeg siji. Nah, berarti adeg siji di sini adalah sodo sakler atau sodo lanang. Lalu ada namanya adeg telu. Nah, adeg telu berarti garisnya itu ada 3. Nah, di sini berarti masuk di pamor tejo kinurung. Lalu adeg telu wengkon. Nah, berarti adeg telu wengkon itu berarti ada 5. Nah, 3 di tengah, lalu di bagian pinggir itu ada semacam kayak pamor wengkonnya. Berarti ada 5 garis-garisnya. Nah, itu dinamakan gajah gelar. Nah, lalu ada juga yang namanya adeg wengkon. Nah, adeg wengkon ini sama dengan adeg telu, yaitu tejo kinurung. Lalu juga ada juga sobat adeg papat. Nah, adeg papat ini nama lainnya adalah janur sinebit. Nah, janur sinebit itu berarti garisnya ini ada 4. Itu adalah janur sinebit. Biasanya ada di bagian tengah. Lalu juga ada adeg 6. Nah, adeg 6 ini pun juga janur sinebit. Nah, seperti itu. Lalu juga adeg 5 wengkon. Adeg 5 wengkon itu sama juga dengan pamor gajah gelar, sama dengan ini tadi. Adeg telu wengkon atau di sini juga adeg 5 wengkon karena jumlahnya ada 5. Nah, seperti itu. Nah, karena yang kita bahas ini adalah ada 3. Nah, bentuk dari garisnya ada 3, berarti ini masuk di pamor mana tadi? Tejo kinurung. Nah, di tejo kinurung ini sobat. Lalu kita juga akan melihat dari pamor yang ada di gonjonya ini. Nah, nanti di bagian akhir akan saya bacakan tentang filosofi dari dapurnya. Kalau di sini kan kita melihatnya, kalau untuk saya pribadi ini menamakannya dapur brojol. Dapur brojol dengan pamor adeg telu atau tejo kinurung. Dan di bagian gonjo ini sobat, ini adalah salah satu dari pamor yang begitu langka, yaitu pamor sampir. Coba kita akan melihat di buku Ensiklopedia Kris tentang keterangan dari gonjo sampir. Nah, ini coba kalian amati, ini adalah bentuk dari gonjo sampir. Kita akan membacanya bersama-sama sobat. Gonjo sampir sebutan bagi gonjo yang memakai pamor berbentuk garis melintang pada badan gonjo. Bisa lurus, bisa agak miring, bisa tipis, dan juga bisa tebal. Oleh sebagian orang, keris dengan gonjo sampir ini dipercaya memiliki tuah atau angsar yang dapat membuat pemiliknya dipercaya oleh atasannya untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Itulah sebabnya keris dengan gonjo sampir dicari oleh orang-orang yang masih bekerja dan belum ingin pensiun. Ini adalah salah satu dari gonjo yang pamor di gonjo yang sangat-sangat langka. Biasanya itu yang paling banyak adalah pamor Mas Kumambang atau pamor Sumber atau pamor Wene atau juga pamor kendit mimang di bagian sini. Nah, seperti ini. Ini adalah kendit mimang. Nah, ini masih sering kita jumpai. Tapi kalau untuk di gonjo sampir sobat semuanya dengan bentuk seperti ini sangat-sangat langka sekali dan jarang sekali kita temui. Nah, kapan hari itu saya melihatnya, ternyata saya memiliki sebuah pusaka dengan gonjo sampir seperti ini. Nah, ini sobat. Kita lanjutkan lagi sobat semuanya tentang belajarnya setelah kita melihat dari keterangan gonjo sampir yang ada di buku Ensiklopedia Kris. Coba di sini akan sedikit saya paparkan mengenai tentang dapurnya, lalu pamornya, dan juga nanti pamor yang ada di gonjonya. Brojol adalah dapur dari pusaka yang saya pegang ini sobat semuanya. Kalau untuk saya pribadi ini masuk di dapur brojol, yaitu dengan ricikan garisnya lurus, lalu gandeknya lugas, dan cuma ada pecetan saja di sini. Brojol ini merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia atau dengan istilah brojol. Tetapi sobat, makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahiran itu, tapi lebih ditujukan pada kesucian
jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Jika membicarakan tuah, maka keris dapur brojol ini diyakini oleh masyarakat untuk melancarkan segala urusan, termasuk rezeki, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup manusia. Lalu di sini karena ini bentuknya adalah adek telu, dan di bagian buku ensiklopedia keris tadi adek telu itu adalah Tejo Kinurung, maka di sini saya akan paparkan filosofi dari pamor Tejo Kinurung, bahwasanya pamor Tejo Kinurung ini berasal dari dua kata, yaitu Tejo yang artinya cahaya dan Kinurung artinya dikurung atau terkurung. Jadi arti dari Tejo Kinurung adalah cahaya yang terkurung atau terlindungi. Pamor Tejo Kinurung ini dipercaya dapat melindungi pemiliknya dari mara bahaya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Keris dengan pamor Tejo Kinurung ini sobat, ini juga dipercaya tuannya untuk melanggengkan jabatan atau kekuasaan. Garis adek di tengah, nah ini di sini garis adek di tengah ini melambangkan jabatan atau pangkat. Sedangkan pamor mengkon, nah ini di bagian pinggirnya ini, sedangkan pamor mengkon di tepi ini melambangkan perlindungan. Jadi jabatan atau pangkat pemilik keris pamor Tejo Kinurung akan semakin meningkat dan senantiasa dilindungi oleh kuasa Tuhan yang Maha Esa. Lalu kita lanjutkan lagi sobat, setelah di pamornya kita melangkah di gonjonya. Nah, kita lihat di gonjonya ini adalah pamor sampir, sebutan bagi gonjo yang memakai pamor berbentuk garis melintang pada badan gonjo. Bisa lurus, bisa agak miring. Nah, ini ada yang lurus dan juga agak miring. Bisa tipis dan juga bisa tebal. Kalau kalian melihat di sini, ini untuk garisnya tebal. Ini tuahnya diyakini dapat membuat pemiliknya dipercaya oleh atasan atau pimpinannya untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Itulah sebabnya keris dengan gonjo sampir banyak dicari mereka yang aktif bekerja, baik dalam instansi pemerintahan, swasta, atau juga dalam tugas keprajuritan. Nah, itu sobat, pengetahuan tentang dapur, tentang pamor, dan juga pamor langka, yaitu pamor yang ada di gonjonya. Kalau di sini ini namanya pamor gonjo sampir. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama tentang salah satu dari dapur brojol berpamor adek telu atau Tejo Kinurung, dan di bagian gonjonya ada pamor gonjo sampir. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada perbedaan di dalam sebuah penyebutan atau di dalam sebuah pandangan, saya persilakan, karena intinya di sini kita belajar bersama-sama. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.